Dan saya Nirwono Wisasono. Hari ini kami akan menunjukkan bagaimana cara praktikum di rumah, dan untuk judul praktikum pada kegiatan yang pertama adalah mengenal keanekaragaman gagang hijau dan tumbuhan berspora. Untuk tujuannya, yang pertama untuk menentukan sifat dan ciri sintesis tumbuhan ganggang dan tumbuhan berspora. Yang kedua, mengetahui sifat dan ciri analisis dari ganggang hijau dan tumbuhan berspora. Yang ketiga, menggambar bagian-bagian dari ganggang hijau dan tumbuhan berspora. Yang keempat adalah menggambar siklus hidup tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini ada beberapa jenis tanaman paku. Yang pertama ini ada Nephrolepis, kemudian ada Trigoglossum, kemudian ada Paku adiantum, dan selanjutnya ada beberapa dari lumut-lumut yang mereka memiliki spora. Kemudian ada ganggang hijau yang kalian bisa cari di internet untuk gambarnya nanti. Dan alat selanjutnya juga ada alat tulis untuk menggambar siklus hidup dari tanaman-tanaman paku, lumut, dan juga ganggang hijau. Cara kerja yang pertama adalah kita harus mengelompokkan dulu beberapa spesimen menjadi 3 golongan. Golongan pertama yaitu ganggang, golongan kedua yaitu paku. Nah, di sini paku ada paku darat dan paku air. Untuk paku air ada Salvinia sp dan Marsilea crenata. Sedangkan golongan yang ketiga adalah golongan lumut. Golongan lumut ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu lumut daun, lumut tanduk, dan lumut hati. Kemudian dari deskripsinya, kalian pertama-tama menggambar morfologi dari setiap tumbuhan, yaitu ada ganggang, kemudian ada tanaman paku, dan juga ada tanaman yang ada tumbuhan lumut. Nah, usahakan juga kalian juga menggambar pada masa fertilnya, karena di masa fertil itu ada kantong sporanya, yang itu menunjukkan bahwa mereka itu adalah tumbuhan berspora. Dan juga kalian membuat siklus hidup dari masing-masing tumbuhan tersebut, karena siklus hidup mereka itu berbeda satu sama lain. Jadi pada praktikum kali ini kita harus mengamati dari 3 golongan tumbuhan ini, baik ganggang, tumbuhan paku, ataupun lumut. Dilihat dari bagaimana ketiga tumbuhan ini, apakah dia memiliki spora ataukah tidak. Nah, untuk tumbuhan paku, untuk masing-masing spesies biasanya memiliki sorus dan letak sorus yang berbeda-beda. Misalnya pada spesimen Adiantum philippense itu letak sorus berada di tepian daun, tepatnya berada di lekuan atau lobus dari daun, berada di permukaan bawah. Sedangkan untuk spesimen Nephrolepis falcata, letak sorus berada di tepian daun juga, namun ukurannya lebih kecil dan letaknya tepat persis di atas permukaan daun. Pada tanaman lumut, usahakan itu kalian menggambar di mana ada fase sporofitnya, juga ada fase gametofitnya. Seperti ada kantong-kantong sorus yang ada di tumbuhan lumut tersebut.
Jadi setelah kita melakukan praktikum mengenai keanekaragaman ganggang hijau dan tumbuhan berspora, kita akan mengetahui perbedaan antara ganggang hijau dan tumbuhan berspora. Selanjutnya untuk laporannya nanti, kalian menggambar ketiga golongan tumbuhan ini, yaitu ada ganggang hijau, ada paku, dan ada lumut, dilengkapi dengan klasifikasi, deskripsi, dan keterangan. Dan jangan lupa untuk mencantumkan gambar pembanding agar kalian bisa mengetahui nanti ketika berhadapan langsung dengan tumbuhan tersebut. Dan jangan lupa juga untuk menjawab pertanyaan yang ada di buku laporan taksonomi tumbuhan. Dan jangan lupa laporan kalian harus di-scan dalam bentuk PDF dan di-upload ke link yang berada di